Ya ta'alum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal ittiba wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khairi mutawajjil wa qul martadi wa thawabi Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil bi rahmatika ya rabbal. Oke, langsung saja ya. Kemarin kita sudah bahas i'rab jar yang terakhir, dan hari ini kita akan membahas i'rab jazm. Oke, al-jazm ya. Sekarang kita akan membahas i'rab jazm. Yang terakhir, i'rab jazm ini khusus untuk fiil ya. I'rab jazm ini khusus untuk fiil. Khusus fiil. Khusus kata kerja. Bisa spesifiknya khusus fiil mudhari ya, khusus fiil mudhari. Jadi gak ada isim di sini ya. Kalau i'rab rafa sama nasab kan bisa fiil bisa isim. Kalau i'rab jar khusus isim saja. Kalau jazm itu bisa fiil khusus fiil saja ya. I'rab jar khusus isim, i'rab jazm khusus fiil. Oke. I'rab jazm itu mempunyai dua tanda. Dua tanda ya. Apa yang pertama itu sukun. Yang kedua hadfu. Ya, sukun ya. Sukun bertempat di satu tempat yaitu fi'il mudhari. Biasanya itu ya fi'il mudhari. Alladzi lam yattasil akhirihi eun. Ya. Jadi fi'il mudhari yang enggak bertemu dengan sesuatu di akhirnya ya, yaitu enggak bertemu dengan alif tasniyah wa jamak dan enggak muannas mufraddah. Ya. Ya. Oh ya, kita pakai contoh fi'il mudhari kan dihukumi i'rab jazm kan ketika dia itu kemasukan huruf jazm ya, amil jazm ya. Amil jazm itu banyak, kita ambil contoh satu ya. Seperti biasa kita pakai lam. Oke. Ya. Gampang ini ya. Contohnya misalnya aku tidak membawa buku misalnya ya. Tidak membawa berarti hamalah yahmilu pakai fi'il mudhari ya, yahmilu. Yahmilu membawa, tidak yahmilu Muhammad aja, Muhammad ya. Muhammad tidak membawa buku misalnya ya. Berarti tidak, berarti tambah lam di depannya ya, amil jazm. Lam yahmil Muhammadun ya, Muhammadun ya. Fa'il ya, Muhammad fa'il. Yahmil ini kan fi'il mudhari. I'rabnya apa? I'rabnya jazm karena kemasukan huruf lam di depannya. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya sukun. Kenapa kok sukun? Karena dia termasuk fi'il mudhari yang enggak bertemu dengan alif tasniyah ya, enggak ada alif tasniyah, wawu jamak dan ya mukhatabah. Jadi dia itu gimana? Lam yahmil ya, mil. Hamil Muhammadun apa berarti? Buku misalnya. Kita gampang ini contohnya ya, kitaban. Nah, kayak gini. Muhammad tidak membawa kitab. Ya, semua contohnya kayak gini ya. Misalnya dua Ali tidak memukul Zaid misalnya. Dua Ali tidak memukul Zaid berarti memukul daraba yadribu, yadrib. Ribu yang memukul yadribu tambah lam di depannya.
lam siapa yang nggak memukul, fa'ilnya siapa? Dua Ali misalnya ya. Berarti kalau dohir ya berarti aliyani. 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 Nah, kan isim tasniyah kan, isim tasniyah ketika rofa kan, ini kan rofa kan fa'il kan ya. Tanda fa'ilnya alif. Kenapa kok alif? Karena dia termasuk isim tasniyah atau isim musanna. Lam yadrib, ini juga jazm yadrib. Kenapa kok jazm? Karena kemasukan huruf jazm lam, pada jazmnya sukun. Kenapa kok sukun? Karena dia termasuk fi'il mudhari yang enggak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Misalnya Zaidan, Zaidan. Oke. Nah, kayak gini saja ya. Gampang ya. Oke, yang kedua membuang. Hadfu ini membuang teman-teman artinya ya, membuang. Membuang. Membuang itu dibagi menjadi dua ya, membuang dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama fi'il mudhari. Fi'il mudhari kebalikannya ini ya, yang bertemu dengan tiga perkara itu ya, yang bertemu dengan tiga perkara, alif tasniyah, alif tasniyah, alif tasniyah, tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mudhofah. Ya muannas mudhofah. Nah, muannas mudhofah ya. Kebalikannya yang sukun tadi ya, yang ini ya. Contohnya gimana? Gampang ya, seperti biasanya. Berarti kita fa'ilnya pakai domir itu ya, domir itu. Misalnya nih, contoh nih. Bentar. Oke, misalnya mereka tidak menolong Ali ya, mereka ya tidak menolong apa bahasa Arabnya? Yansuru ya, yansuru ya, tidak tambah lam ya. Siapa yang tidak menolong? Failnya siapa? Mereka banyak, laki-laki banyak. Oh berarti jadi yansuruna ya, yansuruna kan sebenarnya kayak gitu yansuruna. Nah, karena apa? Yansuruna di sini kan jazm ya. Kenapa kok jazm i'rabnya? Karena kemasukan huruf jazm lam. Tanda jazmnya apa? Membuang nun. Oh lupa saya ini. Jadi ini membuang nun ya, lupa. Bentar. Ini nun ya. Nun, nun membuang nun ini bertempat di satu tempat ilmu mudhari. Keliru ya tadi ya. Ini membuang nun ya. Hadfu ini bagi dua, nanti membuang nun, membuang huruf ilat ya. Huruful ilat di sini ya, huruful ilat. Ya, lam yang suruh membuang nun, ya jadi yang suruh, lam yang suruh ya, jadi lam yang suruh. Lam yang suruh misalnya Ali, alian berarti maf'ul kan, alian. Ya, gampang teman-teman ya. Atau gini ya, dua Muhammad ingin bermain bola misalnya. Dua Muhammad ingin bermain bola. Bermain oh Arabnya bermain yal abu ya, yal yal abu. Laiba yal abu kan? Kita pakai ilmu mudhari'na yal abu. Yal abu. Bermain yal abu. Bermain apa? Tidak ya, oh, saya salah. Bukan kayak gini ya. Ini contohnya lah itu, contohnya itu. Nasab ya nanti ya. Larinya kan nasab. Meletakkan ya. Kamu perempuan satu tidak meletakkan buku ya. Kamu meletakkan berarti kan ya do'u ya. Untuk ayat do'u kita pakai mudhari'nya ya do'u. Ya do'u ya. Tidak lam ya. Siapa fa'ilnya? Kamu perempuan satu kan? Berarti kan sudinah ya. Berarti tadoina ya berarti ya. Tadoina. Ya, tadoina kan ya kayak gini ya. Tadoina kayak gini kan. Ya, tapi karena ini jazm, masuk huruf jazm ya. Tadoina ini jazm ya, karena huruf jazm tanda jazm
jazmnya apa? Membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena dia termasuk fi'il mudhari yang bertemu dengan ya muannats mudhaf. Ini ya muannats mudhafnya. Ya, kamu perempuan satu, jadi lam tadoi ya, lam tadoi ya, lam tadoi misalnya alian atau lam tadoi hidaan misalnya hidaan ya. Gampang teman-teman ya. Saya kira gampang karena ini juga kemarin pelajari di nasab ya. Bedanya kan ini kan jazm, itu nasab tandanya sama. Bedanya kalau ketika nggak bertemu fi'il mudhari yang nggak berhubungan dengan sesuatu ini, kalau di jazm ini tandanya sukun, kalau di nasab tandanya fathah. Kalau yang bertemu dengan sesuatu ini, yang bertemu dengan tiga perkara ini sama ya, sama-sama membuang nun. Yang kedua, membuang itu, yang kedua kan, yang pertama kan membuang nun ya. Yang membuang nun ini bertemu di satu tempat, yaitu fi'il mudhari yang bertemu tiga perkara ini. Yang kedua, membuang itu membuang huruful ilah. Huruful ilah. Membuang huruf ilah. Membuang huruf ilat. Ya, membuang huruf ilat. Itu bertempat di berapa tempat? Bertempat di satu tempat. Ya, bertempat di mana? Bertempat di fi'il mudhari, lul mudhari, mu'tal, al ya, al mu'tal, al akhir ya. Ya, bertempat di satu tempat yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Nah, apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Jadi fi'il itu kan apa namanya ya, dibagi menjadi dua ya. Ada fi'il sahihul akhir, ada fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir ini fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat, huruf penyakit. Apa saja huruf penyakit itu? Huruf penyakit itu alif, ya, waw, atau disingkat dengan ayu. Nah ini, jadi ketika ada fi'il yang diakhiri oleh salah satu huruf ini, huruf penyakit ini namanya huruf fi'il mu'tal akhir ya, fi'il mu'tal akhir. Contohnya kayak apa? Ya, misalnya kayak da'a yad'u ya, da'a yad'u ya, yad'u. Da'a yad'u ini apa artinya? Mengundang, memanggil, mengajak, ini da'a yad'u ya. Mengundang, nah, ini kan fi'il mutalakhir. Kenapa? Diakhiri oleh fi'il mudhari'nya ya. Kita fokus fi'il mudhari'nya diakhiri oleh huruf ilat wawu. Ya enggak? Kemudian Roma yarmi ya, Roma itu melempar atau membuang. Roma yarmi. Nah, ini diakhiri oleh huruf ilat ya. Roma yarmi ya, ini mutalakhir ini. Kemudian apalagi Rodia yardo. Rodia yardo. Ridho ya. Ini akhirnya diakhiri oleh alif ya, alif lazimah. Ya, diakhiri oleh alif. Nah, fil-fil seperti ini teman, dinamakan fil mutalakhir. Kenapa? Karena diakhiri oleh huruf penyakit. Lah, ini ketika jazm ya, fil-fil kayak gini nih ya, fil-fil kayak gini nih ketika jazm itu tandanya apa? Ketika jazm tandanya membuang huruf ilatnya ya. Ketika jazm tandanya membuang membuang huruf ilat. Misalnya Ali tidak mengundang kamu ya, Ali tidak mengundang kamu ya. Berarti ayat ya, ayat fil mudhari, yad'u ya. Yad'u kemudian tidak lam ya. Ali tidak mengundang, siapa yang enggak mengundang? Apa? Yad'u ini kedudukannya apa? I'rabnya apa? Jazm, tanda jazmnya apa? Membuang wawu ya, membuang huruf ilat wawu berarti yang dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena kok membuang wawu tandanya? Karena dia termasuk fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat. Berarti ya lam yad'u kayak gini ya. Kayak gini. Ya. Ya, wawunya dibuang teman-teman ya. Lam yad'u, siapa yang lam yad'u? Ali misalnya. Ali ya, fa'ilnya Ali misalnya. Aliyun. Kamu ya. Oh, harusnya ka di sini ya. Ya, berarti kayak gini berarti jadinya ya. Kan maf'ulnya kamu kan.
Berarti kan kayak gini, lam yad'u, ya kamu kan, berarti nyambung kayak gini kan, lam yad'u kah, yad'u kah aliyun. Nah, ya, jadi kayak gini. Jelas nggak teman? Lagi ya, coba ya. Apa Roma Yarmi misalnya, eh, orang-orang Muslim tidak melempar batu misalnya, ya melempar berarti pakai Yarmi ya, Yarmi, ya. Tidak melempar Yarmi, lam ya, lam Yarmi ya, yaknya dibuang ya karena jazm ya, ada lamnya, lam Yarmi langsung kayak gini, yaknya dibuang ya. Ini kan ada yaknya tapi dibuangnya, ini yaknya ya. Buang lam Yarmi muslimuna, ya fa'ilnya muslimuna ya, yang melempar itu muslim, berarti rofa ya, tanda rofanya wawu karena dia jamak mudzakkar salim ya. Kayak gini harus ingat teman-teman ya. Muslimuna siapa? Tidak melempar orang muslim batu misalnya, hajaron ya, maf'ul ha hajaron ya. Ya, intinya fiil mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat ya, disingkat ayu, ini huruf ilat ini huruf penyakit disingkat oleh ayu, itu ketika jazm tandanya itu membuang huruf ilatnya. Oke, teman-teman. Paham ya? Ada pertanyaan mengenai jazm? Tidak ada, Ustaz. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke ya. Jelas ya, jazmnya saya harap jelas ya, karena gampang. Nah, kita sudah selesai i'rab ya. Jadi ini yang penting i'rab teman-teman. Ya, yang penting i'rab ini ya. Jadi ini akar daripada pembahasan gramatikal bahasa Arab. Ya, akar daripada gramatikal bahasa Arab ya i'rab ini. Ya, kita harus paham di luar kepala, hafal di luar kepala. Kalau bisa ya apa, kalau kemarin kan yang saya buat itu kalian harus hafal ya. Misalnya rofa mempunyai 4 tanda, dhamma wawu alif nun, dhamma bertambah tingkat 4. Isim mufrad jamak taksir di mana salib bil mudhari alladzi lam yattasil bi hari syai'un. Kemudian eh nah apa, dhamma wawu ya. Wawu bertempat di dua tempat, asmaul khamsah sama jamak mudzakkar salim ya. Alif bertempat di satu tempat yaitu isim tasniyah, nun bertempat di satu tempat yaitu fi'il mudhari yang bertemu 3 perkara ya. Kemudian nasab mempunyai 5 tanda, fathah alif kasrah ya, harfun nun, fathah bertempat terus kayak gitu ya. Dan juga diklasifikasikan kayak gini supaya mempermudah juga, misalnya isim mufrad. Isim mufrad ini al-mufradu ya, al-mufrad. Jadi ketika rofa, misalnya ketika rofa ya tandanya apa? Dhamma. Ya. Ketika nasab tandanya fathah. Nasab ya. Nasab tandanya fathah. Ketika apa, jar tandanya kasrah. Nah, kalau bisa diklasifikasi kayak gini lebih mempermudah. Jamak taksir sama saja ya, isim mufrad atau jamak taksir itu sama saja. Taksir. Kemudian jamak mudzakkar salim misalnya jamul mudzakari salimi ya. Jamak mudzakkar salim ketika rofa, apa rofa? Ketika rofa tandanya wawu. Nasab tandanya apa? Nasab dan jar ya. Sama ya. Nasab dan jar tandanya ya. Tandanya ya. Ya.
Jadi kalau rofa muslimuna, kalau nasab atau jar muslimina. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamul muannasi salimi. Ya, ketika rofa apa? Dhamma ya, dhamma. Ketika nasab ini beda-beda ini. Nasab, nah ini kayak gini juga lebih menajamkan ya. Nasab, apa? Kasroh ya. Kasroh. Oh, nasab sama kayak jar ya. Nasab atau jar itu sama ya. Kasroh. Ya, kasroh ya. Kasroh, ya kasroh. Nah, ya. Kemudian ismul musanna ya. Ismul musan. Nah, itu ketika rofa alif. Ketika nasab pecer apa? Ya, ya. Jadi zaidani kalau rofa, kalau nasab pecer zaidaini ya, zaidi ya. Terus asmaul khamsah isim 5 ya. Nah, itu ketika rofa dhammah dan nasab apa? Kok dhammah sih? Wawu ya. Wawu. Ketika nasab apa? Alif. Kacer ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kayak gini kalau lebih baik ya. Jadi semuanya di luar kepala selain cabang-cabang yang tadi itu kayak gini juga diklasifikasi kayak gini juga bisa mempermudah. Terserah lah. Yang penting kalian harus apa namanya? Hafal ini ya, hafal. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut fa'il ya. Itu i'rab ya. Saya harap kalian paham apa hafal ya. Ya oke, kita lewat. Sekarang kita bahas fa'il. Fa'il. Jadi isim-isim yang dibaca rofa ya. Isim-isim yang dibaca rofa ya. Marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa yang pertama adalah yang akan kita bahas. Isim-isim yang dibaca rofa yang pertama adalah fa'il. Ini dibaca rofa yang pertama adalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu ya, fa'il itu isim yang dibaca rofa ya. Fa'il itu apa? Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil. Ya. Jadi fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil. Fa'il itu teman-teman di mana-mana itu jatuh setelah fiil. Tidak ada fa'il itu jatuh sebelum fiil. Ya, fa'il itu jatuh setelah fiil. Jadi setiap ada fiil pasti ada fa'il ya. Setiap ada fiil pasti setelahnya ada fa'il. Gak mungkin ada fa'il. Gak mungkin ada kerjaan tapi nggak ada pelakunya. Pasti kan ada pelakunya. Jadi setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Ya, jadi setiap ada fiil pasti ada fa'il. Ya. Fa'il dibagi menjadi dua. Ya. Fa'il dibagi menjadi dua. Dohir. Ini udah saya jelaskan ini ya. Enak kalian ya. Di awal-awal sudah kita dalami masalah ini. Dohir itu apa? Dohir itu yang kayak fiil-fiil dohir ya, yang bukan kata ganti ya, yang nampak ya. Jadi yang bukan kata ganti ya, dohir
fa'il yang bukan kata ganti, misalnya kayak nasara Zaidun, Muhammadun, nasara muslimuna, Zaidani, itu kan yang bukan kata ganti. Kalau yang domir yang kata ganti, ya domir kata ganti, misalnya nasortu, ansuru, ya ya ini udah kita pelajari kemarin di sorof, ya kemarin udah dari, jadi nggak usah kita ulangi ya. Ya kan kalau fiil madhi sama mudhari kan beda kan ya, nggak sama bentuknya ya. Kalau nasoro nasoro, nasorot nasorota, nasorna, nasorota, nasortu, nasortu, nasorti, nasortu, 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 nasorta. Itu kalau fiil madhi ya. Kalau fiil mudhari beda lagi bentuknya. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuruna, tansuru. Itu saya yakin kalian udah hafal ya. Itu yang domir. Jadi fa'il bagi jadilah dohir dan domir. Dan ini udah kita pelajari. Ya, udah kita pelajari. Biar kalian paham aja. Nah, ini yang penting. Sekarang ini yang penting. Hukum-hukum apa namanya? Fiil yang fa'ilnya berupa isim dohir. Nah, ini hukum-hukum fiil yang fa'ilnya berupa isim, ya. Ini yang dibahas tadi ya. Hukum-hukum tertentu, teman-teman. Ya, ada hukumnya. Ini mungkin yang harus kalian pahami ini. Ini penting ini. Ya, hukum-hukum fiil yang fa'ilnya berupa isim dohir, ya ini yang kita bahas. Domir nggak usah ya. Ini jelas bentuknya udah pasti ya. Dari dorobtu, dorobta, adribu, tadribu, ini nggak ada hukum tertentu. Nah, jelas. Ini dohir ini yang harus kita bahas. Ya, fiilnya ya, tapi ya yang terbahas fiilnya. Oke, yang pertama, ketika fiilnya fa'il dhohir ini berupa apa? Ketika fiilnya fa'il dhohir ini berupa mufrad, mufrad ya. Ketika fa'ilnya fiil ini, fa'il yang isim dhohir ini berupa mufrad, tasniyah, ya, musanna, tasniyah, jamak, mudzakkar, salim. Ini apa hukumnya? Jadi ketika fiilnya itu berupa mufrad, fa'ilnya berupa mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar salim, fiilnya gimana? Misalnya, ya. Kalau mufrad kan jelas ya, nggak usah dibahas mufrad. Tasniyah misalnya. Nasoro. Fa'ilnya Zaidani. Nah, ini gimana? Apakah ini kan fa'ilnya kan Zaidani kan, tasniyah kan ya. Apakah fiilnya juga harus kita ikutkan? Jadi fiilnya itu harus kita ikutkan dengan fa'ilnya, tasniyah. Berarti kalau tasniyah kan jadi nah, gimana? Nasoro ya ada alifnya kayak gini. Nah, enggak ya. Jadi hukum yang pertama ini itu tetap mufrad, fiilnya ya, fiilnya tetap mufrad. Ya. Jadi walaupun fa'ilnya itu berupa tasniyah, jamak mudzakkar salim, fiilnya tetap mufrad. Atau misalnya orang-orang muslim telah menolong, nasoro misalnya. Nasoro apa muslimuna ya, muslimu. Nah, nah, ini kan fa'ilnya ini kan ya itu jamak kan ya, jamak mudzakkar salim. Apakah ini harus dijamakkan juga sehingga nanti jadi nasoru Ustaz, karena ini fa'ilnya berupa jamak, maka fiilnya juga harus jamak? Enggak. Fiilnya tetap mufrad. Jadi enggak ikut fa'ilnya. Ya, jadi yang mufrad jelas, kalau mufrad ya jelas enggak ada masalah. Itu tasniyah jamak, itu kalau fiilnya berupa mufrad, fa'ilnya itu berupa tasniyah, jamak mudzakkar salim, maka fiilnya tetap ada mufradnya. Ya, fiilnya tetap ada mufradnya, jangan diikutkan.
Oh, karena fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim berarti fiilnya juga harus diikutkan dong. Jadi yansuruna muslimuna kayak gitu ya. Enggak, tetap yansuru muslimuna atau nasara muslimuna, jangan nasaru atau yansuru muslimuna. Ya. Jadi harus tetap mufrad. Nah, itu hukum yang pertama ya. Hukum yang kedua ya. Hukum yang kedua apa? Ketika fa'ilnya berupa apa namanya? Apa? Fa'ilnya berupa tasniyah, tasniyah tunggal. Tasniyah apa namanya? Apa muannas ya? Isim dhahir muannas, muannas ya. Muannas ya, muannas atau apa namanya? Muannas yang tunggal ya, tunggal ya. Muannas tunggal ya, muannas tunggal. Ini gimana? Nah, ini pengecualian. Jadi kalau yang muannas tunggal ini mengikuti ya, hukumnya ini mengikuti. Mengikuti fa'ilnya. Fi'ilnya mengikuti fa'ilnya. Mengikuti fa'ilnya. Ya. Misalnya nih kayak Nasoro. Fatimah telah menolong. Nasoro Fatimatu. Nah, Fatimatu kan ya. Tidak boleh ditanwin ya. Karena ini ghair munsharif Fatimatu ya. Tidak boleh ditanwin. Fa'il ya, dhammah. Tidak boleh ditanwin karena simbol besar. Nasoro. Nah, ini kan fa'ilnya berupa muannas tunggal ya. Satu. Nah, harus mengikuti. Nah, ini pengecualian. Harus mengikuti fi'ilnya, harus mengikuti fa'ilnya. Jadi gimana fa'ilnya? Fi'ilnya. Ya, kalau gimana cocoknya ya? Kalau perempuan satu kan nasorot ya, nasorot ya. Kalau di tasrifan itu kan nasoro, nasoro, nasoru, nasorot ya. Ya, kalau yang di itu apa fi'il domir. Kalau perempuan satu kan nasorot. Nah, ini diikutkan nasorot. Nah, ini ya, nasorot ya. Dorobat ya, misalnya dorobat, doroba siapa misalnya? Luna Maya misalnya atau siapa? Dorobat Luna Maya. Nah, Luna Maya. Nah, dorobat yang mengikuti. Nah, ini pengecualian mengikuti. Ya, jelas ya? Ya, saya kira jelas. Yang nomor 3. Ketika fa'ilnya itu apa namanya? Jamak taksir. Ya, ketika fa'ilnya berupa jamak taksir, jamak taksir. Nah, ketika fa'ilnya berupa jamak taksir, gimana? Nah, ini ada dua pilihan. Ya, jamak taksir dua pilihan. Boleh mengikuti, ya, ada dua pilihan, ya. Boleh mengikuti atau tidak mengikuti. Ya, boleh mengikuti atau tidak. Misalnya ya, telah datang buku-buku kamu ya. Ja'ah buku-buku ya. Buku-buku. Lihat ya. Ini kan jamak taksir ya. Jamak taksir kan ya. Nah, fa'ilnya berupa jamak taksir. Gimana fi'ilnya? Mengikuti enggak? Di sini boleh mengikuti, boleh tidak. Terserah kalian. Mengikuti. Boleh mengikuti, boleh tidak. Ya. Kalau mengikuti gimana kalau mengikuti? Kalau mengikuti ya berarti ya ini kan ada kaidah teman-teman ya. Ini kalian harus tahu. Kullu jam'in muannasun ya. Setiap jamak itu muannas. Kullu jamak taksir ya. Ini kullu jam'in muannasun. Muannasun. Jadi hukum jamak taksir itu seperti perempuan satu. Ya. Ya, biasanya kan kalau keroyokan kan namanya perempuan ya, cewek ya, mirip cewek. Makanya dalam bahasa Arab itu setiap jamak itu hukumnya seperti perempuan. Jamak ya, jamak taksir ya maksudnya, bukan yang mudzakkar salim ya. Jadi setiap jamak itu hukumnya seperti perempuan satu. Maka
Kalau nggak mengikuti ya jelas kayak gini ya bentuknya. Ja'a kutubun, ya kutubun. Kalau nggak mengikuti. Kalau mengikuti gimana? Berarti ya kayak perempuan satu berarti ja'at. Ya, ja'at. Ja'at kutubun. Ya. Jadi jamak taksir ini kalau mengikuti ya berarti perempuan satu karena kan seperti kaidah kullu jam'in muannatsun. Ya, jamak itu hukumnya perempuan satu. Ya. Semua nanti berlaku ini kullu jam'in muannats ini. Pokoknya jamak nanti domirnya ha. Ya, bukan hu ya. Jamak itu nanti domirnya ha. Hiya. Iya, kalau kalian nemu domir di teks-teks Arab kembalinya ke jamak nanti pakai hiya ya. Nanti pakai hiya pasti. Karena perempuan satu ya, jamak taksir perempuan satu. Ya. Jadi kalau boleh mengikuti, boleh tidak kalau mengikuti ya ja'at kutubun, kalau nggak mengikuti ya ja'at kutubun. Paham ya ini ya? Ntar saya mau lihat. Ada pertanyaan sambil nunggu? Ada pertanyaan mengenai masalah ini? Ya, ini teman-teman kemarin juga banyak yang tak paham ini. Ini saya jelaskan di sini ya. Ustadz Afwan mau bertanya tentang jamak. Iya, gimana? Kalau doa yang alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat itu kan terakhirnya tak sukun. Berarti itu jamak muannas atau gimana Ustadz? Ya, jamak muannas salim. Nah, ini yang mau saya cari ya. Jadi ketika fa'ilnya jamak muannas salim gimana? Nah, ini yang mau saya cari. Jamak muannas salim itu hukumnya kayaknya itu hukumnya itu jamak muannas salim ya. Ketika jamak muannas salim mana? Pulpennya. Ya. Nah, jadi ketika jamak muannas salim fa'ilnya itu jamak muannas muannas salim ya, atau apa namanya dua perempuan ya, dua perempuan ya. Itu failnya gimana? Failnya kayaknya itu hukum fiilnya itu apa namanya seperti perempuan satu. Hukum fiilnya itu mengikuti tapi perempuan satu, mengikuti perempuan satu ya, perempuan satu. Ya berarti misalnya telah datang orang-orang muslimat banyak, berarti gini ja'at ya. Aslinya kan kalau mengikuti, kalau emang harus mengikuti kan, ini muslimatun ya, coba lihat deh. Muslimatun. Nah, muslimah, jadi harus mengikuti, tapi mengikutinya pakai fiilnya ini harus mengikuti perempuan tunggal satu ya, ja'at. Ya, nggak disesuaikan dengan muslimatun ya. Kalau disesuaikan kan jina jadinya ya. Ja'ata ji'na, nasorna ya, ji'na ya. Jadinya ji'na tapi enggak mengikuti aslinya, tapi mengikuti yang perempuan yang tunggal. Jadi jadinya ja'at. Nasorot, ja'at, dorobat, atau kalau fil mudhari berarti kan taji'u, tansuru, kayak gitu ya. Ya, ini kalau jamak muannas salim atau dua perempuan. Jadi mengikuti tapi mengikutinya itu perempuan satu, tidak disesuaikan dengan dianya. Kalau disesuaikan dengan dianya kan berarti yansurna ya. Yansurna atau ji'na ya kalau enggak. Gimana? Kembali ke pertanyaan yang tadi Ustadz. Ya Itu berarti kan tatimu sholihah. Berarti ini. apa? Tatimu. Tamma yatimu ya. Tamma yatimu berarti kan fi'il mudhari kan ya. Fi'il mudhari yatimu ya, yatimu kan kayak gitu kan. Yatimu. Tatimu, kot yatimu, Ah, tatimu. iya nanti. Oh iya. Paham kan? Ya yatimu as-solihat ya. As-solihat kan solihat ini kan jamak muannas salim kan? As-solihat. Nah, as-solihatu kan ya. Jamak muannas salim fa'ilnya ini adalah jamak muannas salim. As-solihatu. Ya. Sempurna amal-amal soleh tapi dibuat jamak ya, jamak muannas salim. Nah, ini gimana hukum fiilnya? Seperti yang saya katakan tadi, jamak muannas salim itu mengikuti tapi disamakan dengan perempuan satu. Jadi kalau perempuan satu yatimu jadi tatimmu kan ya. Nah, makanya tatimmu. Tim
tatimus sholihatu, sempurna amal-amal soleh. Oke? Oh, Ustadz mau nanya. Berarti kalau tatimus sholihat itu untuk satu orang, kalau yatimus sholihat itu untuk jamak. Gimana? Kalau tatimus sholihat itu untuk satu orang, kalau yatimus sholihat berarti itu untuk jamak, untuk banyak orang. Sama saja. Ini teorinya sama saja. Kalau satu orang kan jelas mengikuti ya. Kalau misalnya kayak tadi itu loh, mana contoh saya tadi. Da'a ini Nasorot Fatimah. Ini kan sama saja kan? Ini satu orang kan, Fatimah satu ya. Nasorot harus mengikuti. Ya, mengikutinya kan kayak gini bentuknya kan, Nasorot ya. Kalau domirnya kan kayak gini, Nasorot bentuknya kayak gini kalau mengikuti ya. Mengikuti kan kalau film mudhari ini film mudhari. Tansuru berarti ya, tansuru sama saja. Tansuru. Suruh Fatimah tuh kayak gini ya. Ini kan kayak film mudhari berarti kayak tansuru ya, tansuru Fatimah tuh. Gimana kalau jamak muannats salim? Nah, jamak muannats salim mengikuti tapi diikutkan dengan apa fiilnya itu domirnya itu tunggal ya. Untuk fiilnya itu kayak failnya yang berupa tunggal. Jadi nggak mengikuti aslinya. Kalau aslinya kan yang suruh kan jadi apa kalau yang suruh? Tempat ini. Ya. Kalau yang suruh kan aslinya kan jadi yang surna kan ya. Yang surna. Yang surna. Kan kayak gini kan ya, yang surna muslimatun kayak gitu kan. Tapi enggak. Ini diikutkan seperti perempuan satu tunggal, berarti jadi tansuru kan? Tansuru. Tansuru muslimatun. Apa? Sama kan kayak ini tatimus sholihat, berarti ya tatimus sholihat sama. Oke, gimana? Gimana? Oke? Halo? Gimana? Ada banyak lagi? Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak pertanyaan, teman-teman ya, kita cukup sampai di sini. Afwan Ustadz, tadi terkeluar. Jadi itu gimana Ustadz? Kalau yang alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat itu untuk perempuan atau bisa untuk perempuan dan laki-laki? Tuh, keluar tadi. Iya, Afwan Ustadz, dikirain Ustadz yang nge-freeze, ternyata Putu yang keluar. Astagfirullah. Sinyalnya lagi nggak stabil Ustadz, maafkan. Apanya? Ini sama saja, Bu. Karena saya kan tadi hukumnya apa? Kalau perempuan satu itu mengikuti, nggak usah tati lihat lah. Apa namanya? Itu contoh ya sama lah. Ini loh ya. Tansuru ya. Tansuru. Yang suruh. Failnya siapa? Failnya Fatimah ya, perempuan satu. Nah, ini kan mengikuti, harus mengikuti kan. Jadi kalau mengikuti gimana? Tansuru. Kalau mengikuti kan kayak gini. Ya. Terus gimana kalau failnya jamak muannats salim ya, muslimatun misalnya ya, kayak sholihatun itu. Kayak gimana? Ya sama tansuru ya. Tansuru ya, disamakan sama yang tunggal. Tansuru. Aslinya nggak mengikuti aslinya. Kalau mengikuti aslinya kan nggak kayak gini kan ya. Kalau mengikuti aslinya gimana? Yan surna kan, yan surna. Ya, tansuru yan surna. Yan surna. Kalau mengikuti aslinya kan kayak gini yan surna. Nah, tapi nggak mengikuti aslinya, mengikuti yang tunggal. Jadi tansuru jadi atas. Ya, tadi muncul lihat sama saja. Nanti misalnya failnya Fatimah misalnya satu.
Ya, tatimu sama saja. Solihat juga kayak gitu sama saja tadi. Oke, Tapi gimana? kan Ustadz, itu kan yang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat itu kan yang diajarkan Rasulullah. Secara apa? Secara hadisnya seperti itu. Nah, tapi kan sekarang belajar bahasa Arab tuh, kalau tak disukunin berarti untuk jama muannas. Nah, Disukun berarti gimana kalau sih? Tak disukun gimana sih maksudnya? yang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, terakhir tak sukun. Lah, ibunya ini bahas itu lah, bahas solihatnya tak. Iya, sholihatnya itu yang dibahas betul. Saya belum masih bingung Ustadz. Soalnya kan apa hadisnya kan gitu, sholihat. Sedangkan sekarang dalam bahasa Arab kalau terakhirnya tak sukun berarti muannas. Berarti kalau misalkan orang-orangnya ada laki-lakinya, jadi gimana? Apakah tetap sholihat atau Ya solihatu yang benar itu, solihatu. Nah, ini ibu tanya ini kan. Ini iya doma terakhirnya solihatu. Nah, masalahnya apa di sini terus? Masalahnya apa? permasalahannya terakhirnya taknya kan disukunin. Mana ada Nah, disukun? Nggak ada disukun. Ya wakaf itu. Kalau ibu baca Al-Quran kan ada istilah wakaf. berarti itu aslinya doma. Ya Oh, berarti fa'il. Ayo ibu-ibu ayo nggak pernah baca iya ya. Rofa. Rofa Ayo kan yang pelajaran setahu kita saya. kemarin. Ayo gimana? Iya, Rofa. Iya, rofa ya. Tandanya doma. Ya, Iya. terus Oh, berarti itu bisa dipakai untuk muzakkar dan muannas berarti. yang mana? Apanya mudzakkar Yang muannats? solihat terakhirnya. Solihat terakhirnya apanya, Bu ya? Yang Ini kan terakhir solihat kan jamak muannats salim. Yang muannats lah ini, muannats ini. Maksudnya gimana maksudnya? gimana Ustaz? Gimana? Afwan. Nah, ini kan Yang jamak muannats solihat. salim ini. Solihat ini kan jamak muannats salim. Iya. Berarti kalau misalkan pesertanya laki-laki dan perempuan, berarti kan yang dipakai harusnya muzakkar kan ya, bukan muannas ya? Oh, gitu maksudnya. Ya pakai mudzakkar semua. Masuk. Ya kalau mau mudzakkar tadi kan udah dijelaskan hukumnya kan ya. Kalau mudzakkar gimana teman-teman tadi? Kalau mudzakkar gimana? Kalau fa'ilnya mudzakkar, mana ini? Hei, ada orangnya nggak? Ayo jawab yang menjadi musyrif tuh jawab. Kalau mudzakkar gimana? Widya jawab Widya. Kalau nggak ada mau jawab, apa? Ya tetaplah solihuna, nggak berubah, nggak diapa-apain. Ah, tadi kan udah saya jelaskan itu rinci itu ya. Solihu, nah tetap ya nggak diapa-apain. Ya tadi udah saya katakan hukumnya saya jelaskan rinci ya. Fiilnya nggak diapa-apain, tetap mufrad, tetap yatimu nggak usah diapa-apain. Jadi kalau di muzakkar berarti yatimus solihuna. Ya, Oh, walaupun dalam hadis Rasulullah mengatakannya tatimus solihat atau mana gimana? ada Bu? Ih, ada Ustadz, ku tuh baca di Google. Jadi katanya itu ya, katanya yang di Google ya. Katanya kalau Rasulullah saat senang itu mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat. Lah itu kan solihat, ininya solihat. Pembahasan kita kan solihun. Ya beda lah, pembahasan kita Atau mungkin solihun. itu dibahaskan untuk perempuan mungkin ya. Mungkin Lah, lawan lah, bicaranya satu perempuan mungkin gitu kali Ustadz ya. ini gimana sih? Apa pertanyaannya ini masalah lafaz punya atau apa sih? Masalah Apa? masalah solihatnya kan Ya, ini ada kalau amalan. solihat, ini kan jamak, itu kan berarti mengikuti. Kalau solihun itu kan mudzakkar, berarti nggak mengikuti kayak gitu kan.
Masalahnya itu gimana Rasulullah gimana? Rasulullah kan bilangnya tatimus sholihat ya. Saya nggak merubah loh, tatimus sholihat dia tetap tatimus sholihat. Masalahnya itu apa? Sholihat di sini maksudnya bukan orang loh ya. Sholihat di sini artinya itu bukan orang. Ini maksudnya amal-amal soleh. Ya, Oh, berarti tidak terbatas pada orangnya laki-laki atau perempuan, bukan ya Ustadz ya? Berarti enggak. tak di sini mengartikan ke amalan-amalannya kita gitu ya, menyempurnakan amalan gitu ya. Iya, iya. Oh, Masya Allah. Berarti kalau gitu, mau orangnya itu laki-laki banyak atau perempuan, sama aja berarti ya. Bahasanya tatimus sholihat. Bukan orang, amal. Oh ya, Alhamdulillah. Itu sih intinya pertanyaanku tuh Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Syukran kira kasiran Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. Wa barakallahu fikum. saya kira tanya nahunya, Bu. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, itu cuma di sini ya. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.